Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjawab soal tentang Quran Hadis kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Kita akan menjawab tes sumatif tengah semester. Soal yang pertama. Berikut merupakan bacaan gunnah kecuali. Yang mana teman-teman? Kecuali yang gak ada huruf nun tasdid dan mim tasdid. Jawabannya yang salah yaitu amron, yang A. Betul teman-teman. Nomor 2. Bentuk huruf mim bertasdid yaitu yang mana ya? Yang bertasdid yaitu huruf yang mim yang ada seperti huruf W di atasnya teman-teman. Betul, seperti huruf W. Soal nomor 3. Huruf hijaiyah yadribu jika dipisah bentuknya adalah huruf ya, huruf dot, huruf ro, dan huruf ba. Sesuaikan harakatnya teman-teman, sesuaikan barisnya, sesuai soal teman-teman. Jawabannya A. Soal nomor 4. Bentuk sambung dari huruf hijaiyah falahum. Yang mana teman-teman? Falahum. Yang A betul teman-teman, karena pilihan yang B dan C hurufnya nggak ada huruf lamnya, yang C nggak ada huruf fa-nya. Yang benar yaitu A, falahum. Soal nomor 5. Hukum bacaan gunnah terjadi pada huruf. Iya betul teman-teman, B, nun dan mim tasydid. Sekarang nomor 6. Huruf hijaiyah urutan ke-6 namanya H. Betul. Lafal innahu ditulis dalam huruf Latin yaitu yang mana ya? Ya C, innahu. Huruf ain jika disambung di akhir bentuknya adalah ya yang A. Nomor 9. Huruf hijaiyah kaf disambung di tengah bentuknya adalah ya yang C. Adi belajar menulis huruf hijaiyah. Adi menulisnya dari arah kanan ke kiri. Qola jika dipisah menjadi ko, alif, lam. Sekarang nomor 12. Ahmad ingin menulis namanya dengan huruf hijaiyah bersambung. Tulisan Ahmad tersebut yang benar adalah yang C ya. Dilihat ya, benar-benar yang C. Nomor 13. Membaca Al-Qur'an harus sesuai dengan ilmu tajwid. Sekarang nomor 14. Membaca dengung setiap tasydid dan mim tasydid dan ditahan 2 ketukan disebut gunnah. Betul. Saat membaca Al-Qur'an menemukan huruf mim yang bertasydid maka harus dibaca dengung. Betul teman-teman. Cara penulisan huruf hijaiyah bersambung yang benar adalah maliki dan khalaqa. Iya betul. Contoh bacaan gunnah terdapat pada lafal annas, innahu yang ada huruf nun bertasdid. Sekarang soal esai. Lafal alif lam lam ha ditulis secara bersambung yaitu Allah. Bacaannya Allah ya teman-teman ya. Huruf hijaiyah mim berharakat tasdid memiliki hukum bacaan gunnah. Gunnah secara bahasa artinya dengung. Fahmi menemui bacaan gunnah saat membaca Al-Qur'an. Cara membaca bacaan tersebut adalah membaca dengung dan ditahan 2 ketukan atau 2 harakat. Bentuk huruf sin adalah ya seperti huruf W terus ada perutnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Yang termasuk bacaan gunnah adalah lafal anna sebab nunnya bertasdid.
bentuk terpisah dari lafal bihamdi, yaitu ba, ha, mim, dal. Kemudian harokatnya disesuaikan, ba kasroh, ha fathah, mim sukun, dal kasroh. Lafal ummatun dibaca ummatun. Penulisan bentuk sambung huruf jim jika di tengah kata, yaitu titiknya harusnya di bawah, yaitu jim ya. Alif lam tasdid jika ditulis secara bersambung, yaitu alladzi. Ya, lihat ya di layar ya teman-teman ya. Kemudian jadikanlah kata akhraja menjadi bentuk terpisah, alif kha ro ja. Alifnya fathah, kha sukun, ro fathah, ja fathah. Iwaswisu secara bersambung tulisannya adalah lafalnya iwaswisu. Alladzi yaslan narul kubra. Manakah yang merupakan bacaan gunnah? Bagaimana cara membacanya? Yang benar, yang gunnah adalah an-naro. Dibaca dengan dan ditahan 2 ketukan, bacanya dengung. Tulislah 2 contoh lafal bacaan gunnah. An-naro innahu. Apakah pengertian hukum bacaan gunnah? Ya, betul, dengung teman-teman. Oke, sekarang kita tes sumatif akhir semester. Oke, nomor 1. Huruf hijaiyah khalaqa disambung menjadi ya, yang B teman-teman, khalaqa. Kata masjid jika dipisah menjadi mim, sin, jim, dan dal. Yang A, lihat ya teman-teman. Nah, lihat di layar ya, lihat di layar benar-benar kata masjid yang mana yang benar. Bukan masbit atau masjid. Huruf hijaiyah go disambung di tengah bentuknya adalah ya, yang C ya, lihat ya layarnya ya. Huruf hijaiyah urutan ke-14 namanya shad. Lafal amma termasuk bacaan gunnah karena mimnya bertasdid. Contoh bacaan gunnah adalah bi annallah karena nunnya bertasdid. Sekarang nomor 7. Saat membaca Al-Quran menemukan huruf nun yang bertasdid, maka harus dibaca dengung. Hukum bacaan gunnah terjadi pada huruf nun dan mim bertasdid. Sebelum membaca Al-Quran sebaiknya kita membaca ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Humajah terdiri dari berapa ayat teman-teman? Betul, Al-Humajah 9 ayat. 9 ayat ya, diingat-ingat ya. Membaca Al-Quran harus dengan tartil. Surah Al-Fil ayat keempat diakhiri dengan lafal sijil. Yang keempat ingat ya, sijil. Lihat layarnya teman-teman. Ainal yakin dalam surat At-Takasur terdapat dalam ayat ke-7. Iya benar, Ainal yakin surah At-Takasur adalah ayat yang ke-7 teman-teman. Nomor 14 ya, nomor 14 ya. Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum artinya sebaik-baik kamu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ingat ya, yang titik-titik itu Al-Qur'an jawabannya ya, dilihat ya nomor 16. Jawabannya Al-Qur'an. Nomor 17 toiron dibaca ya, yang mana? Yang B, toiron. Hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya adalah sebaik-baik manusia. Betul. Perhatikan lafal hadis dan artinya berikut. Lafal dan arti yang benar adalah khairukum, artinya sebaik-baik kalian. Al-Quran, artinya Al-Quran. Jadi jawabannya 1 dan 3. Bentuk huruf hijaiyah di tengah yang benar yang mana? Ya, huruf kaf dan dot itu benar. Kalau huruf shin itu yang B itu di depan
di awal kalimat. Kemudian bihijaratin, ya jatuh deh, tunggu ya teman-teman, I come back. Bihijaratin terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fil, yaitu ayat keempat. Sekarang nomor 3, penulisan huruf shin jika di tengah kata adalah seperti huruf, ya ini seperti ini ya shin ya. Nah ini ya, lihat teman-teman, huruf shin kayak gitu ya, ingat ya. Oke, selanjutnya hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lafal hadis yang artinya belajar Al-Quran adalah ta'allam Al-Quran. Alhamdu alif lam ha mim dal, jika disambung menjadi alhamdu, ini lihat ya alhamdu jika disambung. Lafal innal insan dibaca gunnah sebab nunnya bertasydid pada kata inna. Termasuk perbuatan belajar Al-Quran adalah mempelajari ilmu tajwid dan membacanya dengan tartil. Cara membaca Al-Quran gunnah yaitu dibaca dengung dan ditahan selama 2 harokat. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.